warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan berupa nikmat kesempatan sehingga kita masih berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barakah. Dan salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja. Salam pulang suku. Pada malam ini kita masih bisa hadir di musalla ini dengan melaksanakan bashul masaid. Betul. Adapun yang sebagai musahinya Al-Ustad Ihsan. Ya, jadi anunya pemateri musawir apa? Dan pematerinya yaitu Nadia dan Asmina. Kepada pemateri saya persilahkan. Jelaskan lah. Lihat Bayo. Jelaskan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu fasal. A'dzarus salati, adapun uzur salat isnani, ada dua. An-naumu wan nisyanu, yaitu tidur dan lupa. Faslun, satu fasal. Syurutus salati, adapun syarat-syaratnya salat sama niyatun, ada 8. Taharatul hadatsain, yaitu suci dari kedua hadas, yaitu baik hadas kecil ataupun hadas besar. Wat taharatu anin najasati, dan yang kedua adalah suci dari najis. Fi saubi, pada pakaian. Wal badani, dan badan. Wal makani, dan tempat. Wasatrul aurati, dan yang ketiga adalah menutup aurat. Wastiqbalul kiblati, dan adapun yang keempat adalah menghadap kiblat. Wadukhulul waqti, dan yang kelima adalah masuknya waktu. Wal ilmu bi faradiyatiha, dan yang ketujuh adalah mengetahui dengan kefarduannya. Wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan, dan tidak meyakini bahwasanya fardu dari fardu-fardunya salat itu adalah sunnah. Wajtinabul mubtilati, dan yang terakhir adalah menjauhi segala sesuatu yang membatalkan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu pasal. Al-ahdath tsani, adapun pembagian hadas ada dua, yaitu asgharu wa akbaru, hadas kecil dan hadas besar. Wal asgharu, adapun hadas kecil itu ma'aujabal wudu'a, apa-apa yang mewajibkan wudu. Wal akbaru, dan adapun hadas besar itu ma'aujabal ghusla, apa-apa yang mewajibkan mandi. Al-auratu arba'un, adapun aurat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, auratul rajuli mutlaqan wal amati fi sholati, adapun aurat bagi laki-laki secara mutlak dan budak di dalam salat. Ma baina surati wa rukbati, yaitu diantaranya pusar dan lutut. Dan adapun yang kedua, wal auratul hurrati fi sholati, adapun auratnya perempuan merdeka di dalam salat. Jami'ul badaniha ma siwal wajhi wal kaffaini, yaitu seluruh badannya
kecuali wajah dan telapak tangannya. Dan yang ketiga, wal auratul hurrati wal amati indal ajanibi. Dan adapun auratnya perempuan merdeka dan budak ketika bersama lelaki ajnabi. Jami'ul badani, yaitu seluruh anggota badannya. Dan adapun yang terakhir atau yang keempat, wa indal maharihimihima wan nisa'i, ketika bersama mahramnya dan sesama perempuannya, ma baina surrati wa rukbati, di antara pusar dan lutut. Baiklah, saya membuka sesi pertanyaan. Saya ingin bertanya tentang syarat-syarat yang terakhir dari sholat, yaitu menghindari yang membatalkan sholat. Pertanyaannya, semisal perempuan sholat kan biasanya terjadi kayak ketu lewat jalur depan, apakah itu juga membatalkan sholat? Bagaimana itu? Kalau semisal lagi sholat kan perempuan auratnya seluruh badan kecuali muka sama telapak tangan. Kalau sebentar lagi sholat tanpa kelihatan rambutnya, mau diperbaiki bergerak begini, batal itu atau tidak? Hanya perempuan budak hanya diwajibkan menutup aurat sampai pusar dan lutut saja, sedangkan perempuan yang merdeka diwajibkan menutup seluruh badan. Menutup seluruh badan selain wajah dan tangan. Kan sama perempuan ji. Apa alasannya? Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Mitra. Semisal perempuan sholat terus ia buang angin lewat jalur depan, apakah itu termasuk membatalkan sholat? Jadi selama tidak berbunyi atau berbau, dilanjutkan saja. Karena pernah ada ku dengar itu hanya gangguan dari syaitan yang membuat perempuan yang sedang sholat itu merasa was-was, jadi tidak khusyuk sholatnya. Jadi dilanjut saja selagi tidak berbau sama berbunyi. Kalau berbunyi ya dinyatakan buang air. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Kan selama ini dihukumi kentut itu dari belakang. Berarti kalau dari depan sampai materi juga menyatakan bahwa kentut itu bisa dari depan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak masuk ya, Kak Ustaz? Enggak. Ya, pertanyaannya sangat bagus. Tadi kalau bunyi kita bilang batal. Apakah kentut yang melewati batas? Iya, mungkin. Ya menurut tak ya. Belajar sama-sama. Iya, tenang. Ya. Saya pun tidak tahu ya. Kan memang selama ini buang angin memang sudah menjadi kebiasaannya setiap makhluk. Termasuk hewan ya. Mungkin hewan. Iya, hewan Oh, juga. iya. Dari belakang bukan dari depan. Ya. Terus? Ya, mungkin tadi ada sedikit perkataan yang kurang diperhatikan, jadi ya begitulah, salah pengertian. Iya. Apa maksudnya? Jadi apa pendapatmu Ya, ya? apa pendapat? Jadi tetap dilanjut. Berarti Karena bukan dari belakang. Kalau seandainya dari belakang ya berarti itu adalah buang angin. Kalau dari depan ya mungkin masih termasuk dari gangguan-gangguan syaitan, laknatullah, yang mencoba untuk mengganggu para perempuan
dalam kekhusyuan salatnya sehingga menjadi was-was. Ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti ada musah yang meluruskan. Gas kali. Siapa tahu ada pernah berpengalaman di ini mau Jamu. Ya, apa? Siapa tahu pernah ada yang mengalami seperti itu. Ya, siapa tahu ada yang pengalaman dalam hal itu. Ya mungkin. Oke. Apa kabar Cima? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah mendengar antara pembatal wudhu sama pembatalnya sholat itu keluarnya sesuatu di antara dua jalan. Ya. Depan dan belakangnya. Bagaimana itu masa bukan dikatakan apa itu namanya? Yang membatalkan karena Jadi itu beda lagi yang lubang depan. Itu maksudnya lubang depan adalah seperti darah atau apa namanya? Cabe kencing itu. Batu yang keluar. Keputihan Kemudian enggak itu maksudnya. tapi yang keluar biasa itu yang jarang dihukumi juga membatalkan. Iya, seperti kerikil. Kalau Iya. yang itu kayak terompet. Ya, yang kayak trompet, Ular. Ya, kayak yang bunyi drrrr, ya. Oh, ya itu jelas sekali bahwa itu adalah pot. Tapi kan bilang kita di pemateri kalau itu tidak membatalkan, konsisten ke dong. Yang mana? Apa? Enggak. Maksudnya tuh kalau misalnya berbunyi baru dari depan. Ya. Oh. Ya kalau bunyi. Ya lebih baik kayaknya dia. Tidak kayaknya. Lebih baik udah ulang. Yakin. Iya, yakin Nggak sekali. bisa, kan? Tapi kita harus yakin. Jadi apa? Ya mungkin itu anginnya lari ke depan tuh jadi. Ya. Ayo, pemateri Jadi salah jalan ya. Batal. Ri, kembali lagi ya. Tadi bilang tidak batal, sekarang bilang lagi batal ya. Masih ada? Jadi dulu pendapatnya tadi. Hah? Jadi intinya kasih inti. Jadi intinya Angin yang keluar dari depan. kalau misalnya selama tidak berbunyi ya tidak batal. Kalau lewat depan, tapi kalau di belakang, kalau misalnya sudah berbau atau bunyi ya batal. Iya. Yakin? Sesuai keyakinan juga. Iya, sesuai keyakinan. Kalau misalnya kamu yakini bahwa itu adalah buang angin, ya batal. Pernah kok kejadian? Pernah kok merasakan seperti itu? Apa? Hah? Oh iya. Nyamu? Rohim. Sampai pemateri. Kan Anda tadi mengatakan bahwasanya gelembung yang keluar dari jalur depan itu sebuah kewaswasan dari setan. Ya toh. Terus pertanyaannya, kan setiap gelembung kalau mau pecah itu pasti ada bunyinya, dan itu yang keluar dari jalur depan kan gelembung, jadi ada bunyinya tuh ya berarti membatalkan sholat dong. Tapi biasa dia tidak bunyi. Iya. Apakah bisa diganti niat menjadi istibahat sholat? Terima kasih. Ganti niat di istibahati sholatinya pasnya waktu sholat atau bagaimana? Sebelum sholat. Sebelum sholat. Karena dasarnya
Maksudnya tuh niatnya pas bagaimana? Pas Ya, ya, jelaskan itu dulu. Pas sholat kita udah pergi dari ibu. Seperti biasanya, tapi ada juga dari ibu. Itu dibatalkan sholat baru rubaan niat. Niat apa dulu? Niat sholat. Ibadah sholat. Perbolehkan sholat Bukannya batal. Ini aku tahu juga. Udah aku tahu sebelumnya. Tapi kalau misalnya ganti niat di istibahati sholat itu otomatis pasti batalkan sholatnya. Wudu ulangi. Ini mana penanya tadi teh? Tidak wudu'i. Cuma nabatalkan saja. Kan was-was Ki tadi bilang toh. Oh, supaya menghilangkan keraguan begitu deh. Ya, Oh. ragu tadi. Nah, batalkan mungkin sholatnya baru sholat ulang dengan niat itu. Ya ndak usah. Kalau misalnya istibahati sholat itu otomatis kayaknya bersuci ulang. Pertanyaan yang kedua dari saudari Azmi. Bagaimana ketika perempuan sedang sholat lalu terlihat rambutnya dan kemudian ia memperbaiki rambutnya yang kelihatan? Jadi bagaimana gerakannya itu? Apakah membatalkan? Apakah batal atau tidak? Kalau misalnya natapangkan itu telapak tangannya. Oh, gerakannya. Gerakan salat telapak tangan kan otomatis tidak bisa kiri kiri. Pasti kelihatan kita. Apakah dikasih keluar di sana? Rujukan kitab. Dalam kitab Fathul Qorib ya. 3 kali gerakan. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun batasannya gerakan dalam sholat itu maksimal 3 kali. Jadi kalau lebih dari 3 kali maka batal. Jadi diusahakan gerakan yang sewajarnya saja, yang semampunya saja, yang tidak lewat dari sampai 3 gerakan. Kalau seandainya masih terlihat susah atau sulit dengan gerakan tersebut, maka dimaafu. Iya. Karena kalau terlihat telapak tangannya ya. Oh tidak, kafain. Tapi bisa jika ini karena di sini dijelaskan wa auratul hurrati fis salati jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kaffaini. Adapun auratnya perempuan merdeka yaitu kita-kita yang bukan budak dalam salat yaitu seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Itu telapak tangan yang batin dan zahir. Jadi sama-sama tidak apa-apa. Jadi bisa ini. Tunggu dulu, penanya dulu, serahkan kepada penanya dulu. Ambil moderator, bagaimana penanya? Moderator itu. Ya kasih dulu Blanko, bagaimana penanya tadi dari jawabannya pemateri, masih ada kesanggahan apa tidak?
Bagaimana penanya? Apakah ada yang Oh, penanya sana. di sanggah? Hah? Ya, ada sanggahan apa tidak? Saya ingin menyanggah, berikan prakteknya. Kan ada yang 3 kali gerakan. Bagaimana itu prakteknya 3 kali gerakan? Ya, tidak tidak lebih dari 3. Misalnya mungkin seperti ini, itu dalam setiap jari dihitung juga gerakannya. Jadi kalau bisa satu jari dipakai supaya cukup 3 kali begini. Jadi kalau 3 jari mau pakai cukup 1 kali karena terhitung 3. Satu kali. Kalau bisa itu jempolmu jangan mau gerakkan. Iya. Itu kayaknya. Iya. Siapa? Coba ya. Mana? Jadi ya gerakannya kayak mau kenanya pakai peniti baru lepas penitinya, otomatis kalau tidak ditutup ya kelihatan auratnya. Iya. Atau pakai mau kena yang produksi ya itu. Bagaimana cara memperbaiki itu? Ketika tidak diambil juga kelihatan auratnya. Gerakannya melebihi, jangan sampai gerakannya melebihi dari 3. Tadi Ya, peniti deh. ya lepas penitinya kelihatan. Kalau lepas sih pasti kelihatan auratnya. Kalau tidak perbaiki gerakannya, memperbaiki itu kayak bagaimana supaya tidak melebihi dari 3 kali. Terus banyak kali itu begini, ambil 1 turun. Sabar. Kura-kura kelihatan gimana? Yang selanjutnya, pertanyaan dari saudari Anna. Apa alasan budak perempuan auratnya hanya pusar dan lutut sedangkan perempuan merdeka seluruh tubuhnya padahal sama-sama perempuan? Tapi saya ingin bertanya, bagaimana itu kalau kita sedang sholat tiba-tiba ada cicak yang berak, tai cicak di depan tak, harus membatalkan sholat atau dihindari saja? Sekian dari Itu ambeien termasuk dari syarat yang membatalkan sholat, syarat yang termasuk tidak sahnya sholat. Ya, oke. Kan aurat perempuan merdeka dan aurat perempuan budak di sisi laki-laki lain sama badannya. Kan budak pasti punya tuan. Ya. Itu tuan. Oh, laki termasuk laki-laki lainnya atau mahram? Mana itu kalau semisal kita sholat lalu ada tamu tak datang, apakah dilanjut sholat tak atau dibatalkan? Iya. itu kalau Miki sholat kan di tengah-tengah kaki, tidak ditahu arah kiblat. Ya sholat saja Miki, tanpa ada datang orang natanya ke arah kiblat. Selesai Miki sholat, diulang itu sholat tak atau tidak? Ya, oke. Kita sementara dalam keadaan sholat, terus ada seseorang yang memanggil kita, terus kita itu mengodenya dengan cara dikeraskan suara agar supaya dia itu Dengar. ya dia itu mengetahui bahwa kita itu sementara sholat. Dan cara kita mengode seseorang tersebut itu disengaja dikasih keras suara. Itu hukumnya bagaimana? Apakah itu membatalkan sholat atau? Menjawab pertanyaan dari saudari Dinda. Oh tadi, apakah bekerja merupakan uzur dalam sholat? Di sini ditanya dulu, itu bekerja apa? Pekerjaan yang mubah, halal, mubah atau yang haram. Salah satu uzur dalam sholat adalah lupa. Mungkin ini dia lupa karena bekerja, toh?
Dan dilihat dulu pekerjaannya itu pekerjaan mubah atau haram. Karena melakukan pekerjaan yang boleh atau mubah maka termasuk uzur. Jadi dinyatakan uzur kalau pekerjaannya adalah pekerjaan yang mubah atau boleh. Dan lupa juga ada yang pekerjaannya itu makruh atau haram, maka laisa bi'udhrin, tidak termasuk dengan uzur. Jadi kalau misalnya pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang makruh atau haram, maka tidak dinyatakan uzur. Ya. Jadi tidak apa-apa. Pertanyaan kedua dari saudari Afni, apa hukumnya menahan kentut di dalam sholat? Jadi hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh ketika menahan kentut ketika sholat. Dalam sholat itu harus menghadap kiblat. Iya. Cuma itu kalau sholat berperang. Oh, kalau sholat khauf itu kan dalam keadaan berperang, biasa dibilang syiddatul khauf. Jadi itu tidak apa-apa, boleh. Misalnya ini tainya di depan sini toh, ya dihindari saja, dihindari ya, bergeser sedikit supaya tidak kena kotorannya.